yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada dua perempuan. Ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada tiga kan? Harusnya ada tiga. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada tiga. Tapi di situ hanya ditulis dua. Dan Tuhan katakan dua perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. Dua perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Kita ini adalah anak-anak raja, tapi sanggupkah derajat anak raja itu kita pegang? Ya. Kita mengatakan bahwa kekristenan ini lebih baik dari agama orang lain. Kita akan uji. Kita akan uji mulai dari kita bangun pagi. Ketika adzan subuh dikumandangkan oleh mereka, yang menjadi pertanyaan kita, di manakah orang Kristen waktu ada adzan subuh? Tidur, kemulan selimut, ngorok. Bagaimana mungkin kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang lebih benar daripada agama Islam? Padahal ketika saudara kita di Bani Kedar mengumandangkan suara adzan subuh, orang-orang Kristen lagi tidur. Tapi ngomong agama jarene luwe api. Ketika saya tanya jawab dengan seseorang Kristen, jawabannya ringan. Betul, ini jawabannya plesetan, cuma ringan, cuma konyol. Dia bilang, saya ibaratkan Pak, wong Kristen niki majikan, anak raja niku lak majikan. Tiang Islam niku kan anak hamba, pembantu. Sakniki lek injing-injing niku sing tangi dhisik niku majikane napa pembantune? Ini plesetan cuma konyol. Kan pasti pembantu nih Pak, nggih masak rumiyin, resik-resik muin. Majikan niku kadinge tangi injing, tangi awan, tangi sore kan mboten masalah. Napa gunane Pak bayar pembantu? Kan pembantu niku kedu tangi rumiyin. Saya jawab, baik. Kalau gitu ingatlah bahwa kata-katamu akan ditulis di dalam Alkitab. Mangke tenggonin roko niku bek anake raja. Sebab Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang bukan umatku akan aku sebut umatku. Nanti akan banyak orang-orang Bani Kedar satu persatu diambil oleh Tuhan. Diambil untuk dipersiapkan menjadi laskar Kristus. Tapi banyak orang-orang Kristen ketuk pintu, Tuhan bukakan pintu surga. Apa kata Matius 7 ayat 21-22? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu, enyah kamu iblis pembuat kejahatan. Padahal dia katakan, Tuhan, bukankah aku selama hidup di dunia ini berseru atas namamu, bernubuat demi namamu? Aku tidak kenal kamu. Karena kenapa? Ya ini akibat. Lek terus yang Jawi niku napa sih? Lelenduk, lek tangi aja kedisian petik kluruk ya. Engkau rezekimu dicocok petik. Ojo petik kluruk mbono adzan subuh wong Kristen tambah kupingin ditutupi. Gerak wong-wong ula kok bro-bro ae sih. Wena-wena wong turu ana wong bro-bro. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sampeyan tanggaten yang Islam, napa kok salat subuh? Tiang Islam salat subuh niku wonten rong perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur, tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kaping kali, tiang Islam niku napa kok salat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus,
saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu?